mengalami kecelakaan waktu SMP kelas 2. Itu tabrak lari sama mobil. Sedangkan penghasilan aku sama mama aja udah syukur, alhamdulillah aku masih bisa beli beras buat makan sehari-hari. Jadi kayak yang keluarga aku, saudara-saudara aku, kayak yang pada ngatain aku, pada ngomongin aku, kok belum nikah, bilang aku kayak yang perawan tua lah, terus malah disumpahin gak bakalan nikah lah. Tapi mama aku tuh gak pernah mau kak, kayak selalu bilang aku tuh halu. Padahal kan ini juga buat masa depan aku. Dan aku mendapatkan musibah bulan 9 itu papa aku meninggal. Astagfirullahaladzim. Tapi aku pengen buat buku Yasin buat almarhum papa. Halo, kembali lagi di program Dengarkan Curhatku. Ini program yang cukup melelahkan untuk otakku karena aku harus mendengarkan masalah-masalah yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Dan aku secara spontan memberikan nasihat aku gitu. Makanya aku sambil minum kopi ya guys, supaya otak aku jalan nih. Oke. Ini aku sudah memilih beberapa curhatan yang memang butuh nasihat, tapi ini tim aku duluan yang pilihin. Jadi aku tidak tahu curhatannya apa. Jadi semua responnya akan spontan. Let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Prilly, jadi aku mau curhat. Jadi gimana ya? Aku tuh kan punya cita-cita pengen jadi artis, pengen jadi YouTuber. Tapi aku pertama itu pengen jadi YouTuber dulu kak. Jadi aku tuh pengen punya modal laptop yang bekas juga nggak apa-apa kok. Terus aku minta kan ke mama aku buat modal awal aku jadi YouTuber kan kak. Tapi mama aku tuh selalu kayak, apaan sih, halu banget sih kamu. Kayak dia tuh kayak ngeremehin aku kak. Terus mama aku tuh kayak gak percaya gitu, kayak selalu gak ngedengerin aku, kayak gak pernah mau gitu ngedengerin aku kak. Kayak mentang-mentang aku anak paling kecil, jadi aku gak pernah diturutin keinginan aku buat ngegapai cita-cita aku. Jadi mama aku tuh nganggap seolah-olah aku tuh halu, cuman berhayal yang gak jelas. Sedangkan kakak-kakak aku dikasih modal berjuta-juta, tapi sampai sekarang gak ada hasilnya kak. Gak tahu uangnya pergi kemana. Jadi gimana ya kak, aku butuh saran dari kakak. Apakah aku harus gimana? Ini memang sering terjadi sih sebenarnya. Sabar ya. Jadi satu sisi aku tuh pingin banget jadi YouTuber kak, pingin banget punya laptop. Kalau kamera sih aku masih bisa rental ya kak, per hari aku kumpulin uang jajan aku. Tapi mama aku tuh gak pernah mau kak, kayak selalu bilang aku tuh halu. Padahal kan ini juga buat masa depan aku. Ya walaupun aku tahu jadi YouTuber tuh gak segampang yang kita pikirin. Ya kan yang namanya usaha kan gak akan mengkhianati hasil kalau misalnya aku usaha terus. Tapi mama aku tuh gak mau ngeliat usaha aku kak. Jadi gimana? Dia tuh selalu ngedengerin kata kakak-kakak aku terus. Sabar ya. Di sini aku respon. Masih ada 2 VN kamu lagi. Makasih Kak Prilly. Kalau misalnya Kak Prilly bales, aku cuma minta saran dari Kak Prilly sih, apakah aku harus fokus sekolah atau gimana. Oh ya, satu lagi Kak, aku tuh selalu dibully sama teman-teman aku karena mereka tuh selalu bilang aku halu jadi YouTuber. Padahal aku gak pernah halu Kak. Aku tuh gak pernah nyebar ke sosial media. Kalau aku tuh pengen jadi YouTuber, aku gak pernah sama sekali nge-publish di sosial media. Yang tahu tuh cuma temen-temen dekat aku doang. Tapi kenapa mereka tuh bisa tahu kalau aku tuh halu? Aku tuh suka dibilang artis kampung, aku tuh selalu dibilang model kampung. Padahal kan aku tuh cuma pengen jadi diri aku sendiri. Oke. Masih ada satu lagi.
Tapi sih intinya itu kak, yang tentang aku pengen buat ngagapai cita-cita aku. Mama aku gak pernah mau ngedengerin, jadi aku harus gimana kak? Makasih kak Prilly, maaf kalau kepanjangan. I love you, have a nice day kak Prilly. Love you too. Oke. Aku mau ngeliat account kamu dulu. Aku stalk kamu ya. Oke. Bagus loh kamu fitsnya loh. Lebih bagus kamu fitsnya daripada aku. Pakai filter-filternya, sumpah. Tuh. Oke. Kalau dari pandangan aku ya, berarti orang tua kamu itu atau mamah kamu itu tipenya yang old school. Jadi lebih percaya sama profesi di luar entertainment. Karena kalau anaknya punya cita-cita di bidang entertainment pasti dianggapnya kayak apaan sih, nggak mungkin gitu. Jadi mungkin mama kamu lebih menerima kalau kamu itu jadi sesuatu di luar entertainment, PNS, apapun itu gitu yang di luar entertainment pokoknya. Aku ngerti banget tipe orang tua yang kayak gitu, karena memang mungkin mereka melihat bekerja di dalam entertainment tuh kayak jauh banget gitu, kayak prosesnya bakalan panjang banget. But nothing is impossible. Gak ada yang gak mungkin. Bener-bener gak ada yang gak mungkin. Mungkin aku bisa ngasih kamu saran supaya kamu bisa ngelakuin apa yang kamu suka. Gimana caranya ya? Kan tadi kamu bilang kalau kamera bisa rental, kalau laptop gimana? Gimana kalau mulai sekarang kamu tabung, kamu sisihin uang jajan kamu sampai cukup beli laptop bekas aja yang murah-murah gitu. Jadi dari sekarang aku mau kamu tabung uang jajan kamu sampai cukup untuk beli laptop. Pasti cukup, pasti bisa kalau kamu rajin ngumpulin uangnya. Kalau misalnya kamu udah punya laptop sendiri, kamu buktiin ke mamah kamu sih, lihat kan, aku bisa beli laptop sendiri gitu, nyisihin uang jajan aku. Dengan begitu mama kamu akan sadar kalau kamu itu punya kegigihan gitu. Kamu gak dikasih laptop, tapi kamu bisa beli laptop sendiri karena kamu nyisihin uang jajan kamu. Jadi mama kamu akan lihat, oh anak gue serius ya ternyata. Dari situ aja mama kamu udah mulai tuh akan yakin sama kamu pasti. Nah kedua, coba kamu buktiin ke mama kamu. Jadi kamu gak usah kepikiran dibilang halu sama teman-teman kamu, sama mama kamu. Kamu buktiin aja dulu. Kamu bikin video yang bagus, kamu pikirin konsepnya. Karena jadi YouTuber tuh bukannya cuma sekedar ngevlog hai aja, tapi kamu juga harus punya creativity, kamu harus punya kreativitas. Kira-kira kamu bikin video apa ya yang orang tuh belum bikin dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Kayak aku nih, aku pikirin sama tim aku, kita bikin apa ya supaya YouTube-nya tuh bisa bermanfaat buat orang banyak. Akhirnya adalah program Dengarkan Curhatku ini, dimana aku bisa jadi diri aku dan bermanfaat buat orang banyak. Jadi kamu juga harus pikirin tuh, nanti kalau laptopnya udah ada, kameranya udah ada, apa yang mau kamu bikin. Jangan cuma sekedar video-video gak jelas terus kamu ngevlog gitu-gitu aja. Enggak, kamu harus pikirin juga supaya orang mau nonton YouTube kamu. Setelah kamu udah tahu kamu mau bikin apa, kamu udah nabung, udah ada laptopnya, kamu posting aja di YouTube sedikit demi sedikit. Satu video dulu selama 2 minggu atau sebulan gitu, lihat perkembangannya gimana, respon orang gimana. Kamu terus lakuin, kamu konsisten lakuin itu terus. Tapi jangan melupakan kewajiban kamu yang lain kayak sekolah, apa itu jangan dilupain. Nanti kita lihat aja jawaban Allah gimana dari usaha-usaha kamu. Kamu kan udah berusaha nih, nanti nabung, bikin konten, gimana kreativitasnya. Kita lihat apakah usaha kamu nih dikehendaki sama Allah, apakah kamu rezekinya di situ, kita lihat gitu. Tapi jangan pernah menyerah sebelum memulai, apalagi cuma gara-gara omongan orang. Setelah kamu tahu ya, aku waktu SD jualan stiker. Siapa yang tahu aku nih Prilly jualan stiker waktu SD? Mungkin teman-teman aku yang SD, teman-teman SD aku mungkin kalau nonton ini pasti mereka inget aku tuh jualan stiker sama jualan kertas file. Tahu gak sih dulu waktu SD kan zaman banget kan kertas file yang ditaruh-taruh di binder yang tek gitu kan. Aku jualan itu, aku beli kertas filenya di tukang fotokopi, aku untung 1.000-2.000. Aku terus aku pernah liburan ke Singapura, aku beliin stiker di sana, aku kasih di sana kan kayak murah-murah gitu kan stikernya. Terus aku jualin untung 1.000-2.000. Atau kalau ke sepupu aku lagi jalan-jalan, aku nitip stiker sama dia. Pokoknya aku jualan deh waktu SD. Siapa yang tahu
Prilly si penjual stiker dan kertas file waktu SD bisa jadi kayak sekarang gitu. Jadi jangan pernah menyerah sebelum memulai. Jadi kamu mulai dulu. Kalau memang tidak ada dukungan dari orang tua kamu putar otak gimana caranya kamu bisa ngelakuin itu sendiri gitu. Mulai sekarang nabung ya, kumpulin uang jajan kamu supaya bisa cukup beli laptop bekas. Dan sambil kamu nabung, kamu pikirin apa yang mau kamu bikin di YouTube kamu. Keluarin semua kreativitas kamu catat ide-idenya. Bisa kamu inspirasi dari YouTuber luar untuk jadi rekomendasi kamu, untuk jadi inspirasi kamu, untuk jadi referensi kamu. Terus juga ya kamu putar otak deh gimana caranya YouTube kamu itu beda sama yang lain supaya orang mau nonton. Jangan pernah kepikiran sama omongan orang. Semangat buat kamu. Aku yakin kalau kamu bisa buktiin, pasti mama kamu akan dukung dan akan yakin juga sama kamu, akan percaya sama kamu. Semangat ya. Next. Hai Pria, jadi di sini aku mau cerita. Aku posisinya sekarang usia 26 tahun dan belum nikah. Jadi kalau di kampung itu kan umur segitu harus, dan banyak yang udah nikah, bahkan di bawah aku tuh udah banyak yang nikah. Jadi kayak yang keluarga aku, saudara-saudara aku benci dia banget. kayak yang pada ngatain aku, pada ngomongin aku, kok belum nikah, nggak laku ya, atau gimana ya gitu. Belin tuh Terus kayak ada salah satu apa dua orang gitu, saudara aku sendiri, dia malah ngata-ngatain aku, bilang aku kayak yang perawan tua lah, terus malah disumpahin nggak bakalan nikah lah. Terus gimana coba perasaan kamu dikatain kayak gitu sama saudara sendiri? Itu yang ngomong adiknya papa aku. Sumpah, ini adalah topik makanan aku banget. I hate this. Aku 23 tahun aja kayak udah ditinggalin sama banyak teman-teman aku. Teman-teman aku udah ada yang punya anak, guys. 23 tahun udah punya anak. Sepupu aku tahun kemarin nikah. Sahabat aku bakalan tahun ini nikah. Dan tahun ini ada juga sahabat aku yang tunangan. Coba bayangin jadi aku gimana. Dengan WhatsApp aku yang sangat kosong, tidak ada cowok yang mendekati aku gitu. Itu yang ngomong adiknya papa aku sama adik iparnya kakak papa aku. Aku di situ sempet kayak yang nangis, kayak kok ada orang sejahat ini nyumpahin atau ngatain saudara sendiri, keponakannya sendiri. Aku di situ sampai kayak ya Allah, ini benar gak sih omongannya? Aku sampai sempat sedih, takut juga gitu kan, kalau itu semuanya bakal kejadian. Di sini siapa sih yang gak mau nikah? Semua orang pasti mau nikah, tapi kan pasti ada saatnya gitu. Kalau belum ngasih jodoh, kita mau apa sih? Manapun kita cari pasangan segala macam, kalau belum dikasih, belum diizinin kan belum juga gitu tuh. Aduh, kebiasaan nih orang Indonesia. Semuanya nikah muda. Ada yang nikah muda, semuanya ikutan nikah muda. Mau siap mau enggak, yang penting nikah aja dulu. Padahal belum tentu juga batinnya siap. Makanya banyak yang pisah. Aku juga bingung sebenarnya. Aku juga sama pengen nikah, sampai kayak berdoa lah, cari-cari pasangan lah. Sabar, gue sama sih, nggak diem aja gitu, tetap cari jodoh gitu kan. Tapi aku aja nggak nyari jodoh dan nggak ada juga yang deket sama aku, biasa aja. Kalau misalnya aku nggak bakalan nikah dan aku bakalan jadi perawan tua, aku nyesek banget. Aku pernah digituin, guys, tenang. Kenapa sih dengan nikah tua tuh hina banget apa nikah tua? Gak ada kata-kata bercanda, kayak yang ngomong bener-bener serius, ngomong pedes banget ngomongnya, bilang aku udah gak bisa ngomong, pokoknya intinya kayak gitu. Gimana perasaan kamu kalau ada di posisi aku, dikatain sendiri sama saudara aku?
Sebelumnya makasih April, semoga kamu dengar dan respon curhatan aku. I love you Prilly. I love you too. Gregetan, tau gak? Lu gregetan banget sama topik-topik kayak gini. Oke ya, biarkan pakar cinta dan nikah-nikahan ini berbicara weh. Oke, sayangku dan semua netizen yang nonton ya, yang selalu komentarin kapan nyusul, kok belum nikah dan segala macam, dengarkan baik-baik. Menikah itu bukannya menyatukan dua kepala dalam satu atap saja sayang. Bukannya nyatuin cewek sama cowok, wah udah halal tinggal bareng, yay. Not like that. Tapi harus menyatukan, satu, menyatukan visi. Visi pasangan kita harus sama-sama kita. Tujuannya kemana? Kalau kita tujuannya ke Turki, terus pasangan kita tujuannya ke Amerika, kan gak bisa nyatu. Nah, PR kan harus nyari orang yang visinya sama dan tujuannya sama. 2, menyamakan perspektif. Pandangan kita itu seperti apa? Karena itu ngaruh sama nanti kita ngedidik anak. Misalnya, pasangan aku maunya anak aku sekolahnya di international school. Aku maunya anak aku sekolahnya di muslim school. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung nih. Dia maunya di internasional, aku maunya di sekolah Islam gitu. Perspektifnya beda. Nggak bisa juga menyatu. Jadi banyak yang harus disatukan, bukannya cuma menyatukan tempat tinggal doang nih, tapi juga menyatukan visi, menyatukan perspektif. Dan 3, menyatukan kebiasaan. Banyak kebiasaan-kebiasaan orang yang nanti kalau udah tinggal bareng sama kita baru kelihatan gitu kan. Misalnya dia kebiasaannya suka kentut sembarangan, terus kita nggak suka sama orang yang suka kentut sembarangan. Ya mau nggak mau harus kita terima, orang udah nikah, udah suami gue gitu kan. Terus misalnya kebiasaan dia ternyata suka main game dari pagi sampai malam dan aku nggak suka sama cowok yang main game. Ya mau nggak mau harus diterima, udah jadi suami gue. Atau mungkin pasangan kita nggak suka sama kita yang kebiasaannya itu suka ngapain ya, suka makan sembarangan, nggak suka gitu. Terus jadinya dia marah, ada konflik. Itu akan terjadi nanti di pernikahan. Jadi bukannya cuma menyatukan tempat tinggal, satu menyatukan visi, menyatukan perspektif, dan menyatukan kebiasaan. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Dan kalau kamu gak siap mental, tidak bisa menghadapi permasalahan 3 ini. Kalau ternyata visi, perspektif, dan kebiasaan kamu beda sama pasangan kamu, ya berujungnya akan pisah. Karena kamu tidak bisa adjust, kamu tidak terlatih untuk toleransi dan adjust apa sih bahasa Indonesia-nya? Adjust apa sih? Oh my god, aku lupa bahasa Indonesianya adjust. Parah banget. Menyesuaikan. Jadi kalau kamu tidak terlatih untuk menyesuaikan dan toleransi karena mental kamu belum nyampe gitu ya, itu akan berujung pisah gitu. Jadi menikah itu tidak mudah sama sekali. Jadi kalau kamu belum menemukan orang yang tepat, mau kamu umur berapa ya jangan nikah. Karena daripada cerai, daripada pisah gitu kan. Jangan pernah punya keinginan nikah karena tekanan. Sepupu-sepupu gue udah nikah, teman-teman gue udah punya anak, mamah gue udah mau cucu. Jangan. Menikah karena kamu yang siap. Aku juga pernah datang ke kajian, menikah itu harus kesiapan fisik, kesiapan batin, kesiapan ekonomi, semua. Kesiapan mental. Pertama, fisik kamu harus siap, batin kamu harus siap, karena kalau kamu menikah ada kewajiban-kewajiban batin yang harus kamu lakukan. 3, mental kamu harus siap menghadapi sifat-sifat yang berbeda. Siap ekonomi kamu juga harus ya siap gitu. Siap gak nih cowok nafkahin kamu? Siap gak kamu hidup sama dia, dinafkahin sama dia gitu kan? Karena kan pernikahan itu kan kita harus grow together, tumbuh sama-sama. Jadi gak mudah. Makanya orang yang kayak, kok lu belum nikah sih? Kok lu putus sih? Dia udah baik tau sama lo. Udah nikah aja, coba dulu aja nikah biar halal. Enggak gitu. Nikah itu enggak gampang. Bukannya cuma sekedar ijab kabul terus tinggal bareng, yuk enak nih tinggal bareng. Enggak. Banyak banget. Harus tabungan bersama, cara ngedidik anaknya harus sama. Hayo, kalau misalnya beda, bisa pisah. Orang kebanyakan pisah gara-gara itu kan sebenarnya, gara-gara perspektifnya beda-beda gitu. Harus punya rasa cinta, karena kita nikah akan tiap hari ngeliat muka tuh orang. Kalau kita
cintanya setengah-setengah bisa bosen, ya gak sih? Udah tergoda sama yang lain. Makanya banyak orang yang nikah terus selingkuh, banyak pelakor, ya kan? Jadi jangan pernah kamu ngerasa tertekan. Kalau emang Tuhan belum ngasih jodohnya, jangan. Dan kalau misalnya udah ada nih laki-laki yang mendekati kamu, terus gak cocok, tapi kamu terpaksa harus nikah gara-gara omongan orang, terus kamu akhirnya nikah sama dia, itu akan menjadi penyesalan luar biasa sama kamu. Karena nikah itu untuk seumur hidup. Bayangin kamu seumur hidup harus menghabiskan waktu sama orang yang gak cocok sama kamu. Aku sih gak mau. Jadi udah, gak usah dengerin omongan orang. Gak usah. Karena nanti ya Tuhan pasti akan nurunin jodoh buat kamu. Belum kelihatan. Dan kalau kamu mau cari jodoh yang baik, kamunya dulu jadi orang baik. Karena jodoh itu cerminan diri kita. Kayak aku nih, gue mau dapet cowok yang kayak gini-gini. Oke, gue mulai dari diri gue. Gue juga harus harus berperilaku seperti pasangan yang gue mau, supaya pasangan gue dapetnya kayak gue. Karena cerminan pasangan gue kan diri gue gitu kan. Kayak gitu, jadi mulai dari diri kamu sendiri. Dan please deh, 26 tahun tuh masih muda banget. Aku 26 tahun belum tentu juga nikah. 26 tahun, aku 2 tahun lagi. 2 tahun lagi aku 26 tahun. Kayak belum nikah deh 26 tahun aku. Soalnya 2 tahun lagi siapa juga. Belum ada tanda-tanda nih jodoh aku sekarang. Jadi kayak, udah deh. Untuk menenangkan kamu, aku akan kasih contoh cewek-cewek yang nikahnya tua. Meghan Markle nikah umur 36 tahun sama Prince Harry. Nikahinnya pangeran kan? Cassandra Dewi nikah umur 33 tahun. Akhirnya sekarang mendapatkan jodoh yang dia mau. Hidup bahagia, bisa punya anak, gak masalah. Teteh Syahrini nikah umur 30-an juga. Aku gak tahu umur berapa, tapi akhirnya bisa mendapatkan jodoh yang terbaik, bisa ta'aruf. Siapa lagi yang umur 30-an nikah ya? Laudia Cynthia Bella nikah umur 30. Alhamdulillah udah dapet suami yang soleh gitu. Lihat 4 contoh ini, nikah tua tapi bahagia dan bisa mempertahankan rumah tangganya. Jadi jangan takut. Aku agak berapi-api nih ya kalau ngomongin nikah gini, karena aku tuh juga mendapatkan tekanan banyak banget. Kayak temen aku udah lamaran, temen aku mau tunangan, temen aku mau nikah tahun ini. Aku tuh kayak yang tertinggal gitu. Aku kan punya teman dikit ya. Jadi dari semua temen aku nih tinggal sendiri gitu, yang belum ada pacar, belum ada tanda-tanda untuk serius ke arah sana gitu. Jadi teman-teman aku yang kayak, gila Pri, lo anak gue udah gede kali lu baru nikah. Aku juga sering diledek-ledekin kayak gitu. Beneran main. Mendingan aku nikah tua tapi pernikahan itu bisa aku pertahankan seumur hidup dan aku bisa bahagia selamanya, daripada aku nikah cepet-cepet tapi aku tekanan batin karena dapet jodoh yang gak baik gitu. But itu adalah pilihan sih. Kalau aku sih gak masalah banget. Enjoy your life. Selama belum ada cowok yang deket sama kamu, kembangin potensi diri kamu supaya kamu bisa berdiri sendiri dulu. Jangan ketergantungan sama laki-laki. Next, greget saya tuh sama orang-orang yang cewek harus nikah secepatnya. Ya kalau belum ada jodohnya mau kita paksa. Masih. Maaf guys, saya lagi dipaksa-paksa soalnya. Ini saya emosi. Belum ada orang terus mau nikah sama siapa, sama tiang. Oh ini dia udah jelas banget nih, mohon jangan menyebut nama saya. Jadi kalau dia nyebut namanya tolong disensor. Assalamualaikum Kak Prilly, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan dimudahkan rezekinya serta selalu diberikan kemudahan untuk menjalani semuanya. Di sini aku mau cerita singkat aja. Aku pernah ngalami kecelakaan waktu SMP kelas 2. Itu tabrak lari sama mobil. Terus aku tamat SMK bulan 4 2019. Dan aku mendapatkan musibah bulan 9 itu papa aku meninggal. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya aku diajak Om buat kerja sama dia, Om dari adiknya papa. Tapi aku nggak bisa karena yang pertama di dalam keluarga itu aku cuma 3, aku, mama, sama papa. Karena papa udah almarhum, jadi aku sama mama aja di rumah. Nah, kegiatan mama itu sehari-hari cateringan orang manen sawit. Itu pun gak nentu, kadang ada kadang enggak.
Dan aku juga mau kerja, aku gak bisa kerja berat karena kondisi aku sekarang itu lemah. Aku bisa jalan tapi gak seperti orang normal biasanya. Jadi aku sekarang bingung harus kayak mana kak. Aku meninggalin mama itu berat kalau aku harus ikut Oom. Memang iya, aku ikut Oom, aku kerja, tapi aku gak bisa ninggalin mama. Tapi di sisi lain juga keluarga aku bisa dibilang ekonominya itu kurang. Aku pengen, jujur, aku pengen buat buku Yasin untuk almarhum papa. Tapi aku nggak ada biayanya. Aku bingung harus gimana cara aku menghasilkan uang. Sedangkan penghasilan aku sama mama aja udah syukur, alhamdulillah aku masih bisa beli beras buat makan sehari-hari. Tapi aku pengen buat buku Yasin buat almarhum papa, karena itu niat aku udah nabung, tapi karena ekonomi keluarga aku rendah, jadi tabungan yang udah aku tabung itu aku kasihin sama mama untuk membeli perlengkapan dapur untuk di rumah biar bisa masakin orang yang pesen nasi sama keluarga kami. Jadi aku minta saran sama kakak, aku harus kayak mana biar bisa mewujudin apa yang aku mau. Keinginan aku yang pertama, aku pengen buat surat Yasin buat almarhum papa. Yang kedua, aku pengen bikin makam papa itu dibikin keramik. Yang ketiga, aku pengen beliin mama handphone karena handphone mama itu udah gak layak pakai. Aku pengen ganti handphone, terus aku pengen kasih ke mama handphone yang aku pakai sekarang. Tapi aku bingung cari uang kerja, aku juga bingung mau kerja apa. Terus yang kedua, orang tuaku, mama juga penghasilannya nggak menentu kak. Jadi aku bingung, dan aku harus kayak mana menurut kakak? Oke. Stok 2. Oke. Pertama, kamu harus tahu dulu nih apa yang kamu suka. Karena menurut aku kalau kamu kerja itu harus berdasarkan sama apa yang kamu suka supaya kamu bisa mencintai pekerjaan kamu. Dan ketika kamu mencintai pekerjaan kamu akan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kamu. Kamu harus tahu dulu apa yang kamu suka. Kedua, kemampuan kamu. Kamu harus mengenali kemampuan kamu. Kemampuan kamu sampai mana nih? Oh, gue mampu nih sampai sini. Kerjain gitu. Kerjain kerjanya. Jangan menunggu kerjaan datang ke kamu, tapi kejar kerjaan itu gimana pun caranya. Kembangin terus potensi kamu. Misalnya kamu misalnya jago matematika, kamu bisa jadi guru les matematika, guru les private, banyak loh sekarang yang butuh guru les. Atau kamu jago bahasa Inggris, kamu bisa jadi guru les bahasa Inggris. Pokoknya hal-hal kecil kayak gitu aja yang bisa bermanfaat gitu. Kamu jago ngejahit, kamu bikin usaha kecil-kecilan, usaha kerudung, karena kamu pakai kerudung, aku lihat kamu usaha jual jilbab atau jual baju. Atau kamu suka masak, bisa kamu masak-masakan, jual nasi bungkus gitu. Atau bantuin promosiin masakan mama kamu supaya yang pesen lebih banyak. Kamu kan punya Instagram, kamu posting tuh masakan-masakan mama kamu. Jadi orang-orang tahu kalau mau pesen masakan bisa ke mama kamu, mau pesen nasi ke mama kamu gitu. Jadi kamu bisa lakuin hal-hal kecil sebenarnya yang bermanfaat gitu. Kamu cari kerjaannya, cari apa yang kamu mampu lakuin gitu. Mungkin dengan aku ngasih contoh, semoga kamu bisa kepikiran gitu ya, apa yang kamu suka, apa yang kamu bakalan lakuin untuk jangka panjang, supaya kamu bisa sungguh-sungguh juga. Kamu bisa mulai jualan kecil-kecilan dan segala macem. Kamu udah ngeset nih apa yang kamu mau. Pengen bikin Yasin, pengen makam papa kamu di keramik,
pengen beliin handphone mama kamu udah set nih semuanya, kamu hitung berapa uang yang kamu butuhkan. Habis itu kamu puter otak kamu, gimana caranya aku mendapatkan uang segini, kerja apa. Kamu tulis deh referensi kerja untuk mendapatkan uang segitu. Misalnya 1 guru les, 2 jualan baju, 3 jualan makanan, 4 misalnya kerja jadi sekretaris, atau 5 kerja jadi karyawan, 6 kerja jadi desainer. Pokoknya kamu tulis pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya bisa mendapatkan uang segitu. Setelah itu kamu filter lagi, dari semua pekerjaan ini mana yang gue mampu, mana yang gue suka. Oh, gue suka yang ini. Oke, kamu seleksi udah. Oke, dari pekerjaan yang udah kamu seleksi, kira-kira mana yang paling gampang gue lakuin sekarang nih, karena gue butuh uangnya sekarang kan. Itu kamu kerjain. Kalau aku sih sistematis, aku berpikir kayak gitu. Misalnya kayak di tahun 2020, aku butuh uang segini untuk maintenance rumah. Kerja apa yang bisa menghasilkan uang segini? Oh, aku harus develop bisnis aku. Oh, aku harus ngerjain ini, aku harus ngerjain ini. Lakuin mana yang paling gampang dulu, dilakuin sedekat mungkin. Gue ngerjain ini dulu deh, ini selesai gue ngerjain ini dulu deh, gue ngerjain ini dulu. How you manage your life dan bagaimana kamu mengatur keuangan kamu, itu seperti itu gitu. Jadi benar-benar dicatat kebutuhan kamu berapa, kira-kira kerjaan apa yang bisa memenuhi kebutuhan itu, mana yang bisa kamu lakuin, kamu cari terus. Dan gak boleh nyerah. Aku juga begitu sampai sekarang, benar-benar sampai sekarang. Butuh berapa nih untuk bisnis? Segini. Uangnya ada gak ya? Oh, gak ada. Terus gimana biar caranya uangnya ada? Kerjain apa nih? Apa yang gue bisa? Oh, gue bisa nulis buku. Oke, gue nulis buku. Gue jualan buku. Oh, gue bisa jadi tim marketing. Oke, gue jadi tim marketing perusahaan ini gitu. Jadi benar-benar disusun semuanya dan pasti ada jalan. Jangan nyerah, jangan sedih. Pasti ada jalan. Kalau emang kamu berat hati ninggalin mama kamu, ya nggak apa-apa, jangan tinggalin mama kamu. Takutnya kalau kamu berat hati juga nanti kamu kepikiran kerjanya kan. Semangat terus ya buat kamu. Semoga kamu bisa ikutin cara aku dan bisa cepet kelar solusinya. Oke, selesai dengarkan curhatku. Jadi kalau panjang-panjang aku akan respon 3 curhatan. Kalau pendek-pendek aku akan respon lebih dari itu dan mungkin akan aku bikin 2 part. Tapi kebetulan sekarang setelah diseleksi aku baru dapat 3 pasien. Cila 3 pasien. Terima kasih buat kalian yang udah percaya sama aku untuk curhat. Semoga nasihat aku bisa memecahkan semua solusi kamu. Dan buat kalian yang nonton ini dan punya solusi yang mungkin menurut kalian lebih tepat, kalian komen di sini. Dan kalau kalian mau curhatnya di @prilimedia di Instagram Prilimedia. Kalian bisa DM, bisa VN. Jangan lupa di subscribe, komen, like, bunyiin loncengnya supaya kalau posting ada notifikasinya. Dan supaya dengarkan curhatku ini mungkin bukan menjadi program seminggu sekali aja, tapi siapa tahu bisa menjadi program rutin, ya kan? Siapa tahu. Jadi terima kasih buat kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.